Baru, maksudnya dia masih seumur jagung lah, baru 6 bulan saya waktu itu langsung naik menjadi UM, langsung ada tanggung jawab sebagai leader seperti itu ya. Nah, apa Mbak, proses setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang prosesnya seperti saya, ada yang justru punya banyak market tapi malah takut ya. Saya pernah menemukan agent seperti itu, marketnya banyak, malah orang nanya sama dia tapi dia yang nggak berani ngomong. Ada yang nggak punya market dan tidak mau berusaha untuk kenalan tadi ya, kata Pak Heru, nggak mau berusaha. Nah, kalau sudah berusaha, sudah melakukan yang terbaik, tapi memang masih nol, saya anggap itu proses pendewasaan saya waktu itu. Nah, tapi saya tetap keyakinan saya tetap 100% full heart, 100%. Ya, jadi saya yakin saya pasti bisa. Kayak gini, bisnisnya ini bagus, saya tahu ini bisnis bagus, saya orang bisnis, dari dulu kan saya bisnis, saya tahu ini duitnya ada, cuma saya belum nemu polanya, saya belum nemu caranya, maka saya harus menemukan caranya. Satu-satunya cara supaya saya bisa nemu polanya adalah saya harus beraktivitas, saya harus mengenal, saya harus terjun, kalau berenang itu basah semuanya, supaya saya tahu gimana caranya berenang. Itu ya, mungkin yang nomor 1, yang nomor 2 tadi apa ya, lupa. Tadi yang nomor 2 pertanyaannya apa ya? Masalah religi. Oh ya masalah religi ya. Kalau dari sisi saya kan Kristiani, kalau dari sisi yang mungkin beragama Muslim, saya sempat sharing dengan ada satu tim saya juga yang biasa jual syariah ya. Kita bisa bilang gini, dalam hidup ya, kita kan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, betul ya. Namanya kan di Indonesia aja asuransi jiwa. Kalau di bahasa Inggris kan life insurance. Indonesia kan terjemahan dari bahasa Inggris. Nah, kalau life insurance artinya kan asuransi kehidupan. Jadi kita tidak menjual jiwanya kita kepada orang lain gitu loh. Tapi kita ingin supaya hidup orang-orang yang di sekeliling kita tuh jauh lebih baik. Karena Tuhan kan memberi kita akal budi. Betul ya? Tuhan memberi kita akal budi untuk apa? Untuk kita menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, dengan baik. Ada ayat-ayatnya, Mbak. Cuma saya kurang begitu hafal dengan ayat yang Muslim. Mungkin ada yang gunakan 5 perkara. Terus ada lagi ayat yang suami itu harus menyediakan untuk istrinya itu warisan setelah dia meninggal, tuh ada ayatnya. Mbak mungkin bisa browsing di nah itu lebih hafal ya. Nah, kita bisa bilang seperti Tuhan itu memberikan kita akal budi supaya kita bisa mengatur kehidupan kita dengan lebih baik. Nah, asuransi itu kan bukan untuk kitanya, bukan untuk kita loh asuransi itu. Tapi coba bayangkan, kalau dalam satu keluarga ayahnya meninggal dunia, maka akan terjadi 3 kematian di situ. Kematian seorang ayah, kematian seorang kepala keluarga, seorang suami, dan kematian sebuah income. Nah, waktu dia meninggal, maka istri dan anaknya kan harus hidup, yang tetap mengalami berbagai macam ujian dan harus ada tanggung jawab kan yang hidup. Yang sudah nggak meninggal sih ya sudah beres ininya tugasnya, tapi yang masih harus menjalankan tugas kan yang ada di sini. Nah, apa yang kita bisa berikan kepada mereka sebagai perwujudan cinta kasih kita kepada mereka? Jadi orangnya nggak ada, tapi tanggung jawabnya tetap bisa dipenuhi gitu loh. Yaitu salah satunya adalah dari life insurance. Nah itu contoh saya HO untuk orang-orang yang berhubungan sama religi ya. Tapi saya kan pakai ayat yang Alkitab. Kalau untuk ayat yang Muslim biasanya saya ada sih, tapi di handphone saya nggak hafal. Jadi saya biasanya bacain ini loh ayatnya yang ini, saya kasih dia. Ya mungkin ditambahkan. Mbak ini saya tambahin boleh ya? Ya boleh Pak. Saya kasih ayat rumah duka. Aku nggak nyangkut agama. Jadi gini Pak, jadi kalau biasa seperti itu saya akan bilang seperti ini. Anggap Anda nasabah saya ya, calon yang saya mau prospek nih. Saya bilang seperti, Mbak, pernah nggak pergi ke acara rumah duka? Dimana kalau misalkan kalau di Surabaya di Adiasa, betul ya. Kalau yang agamanya Muslim mungkin di rumah seperti itu ya. Nah, menurut Mbak, kira-kira teman yang paling baik, sahabat karibnya, biasa kita kasih uang santunan, betul ya Mbak ya? Setahu Mbak berapa besar yang bisa dikasih oleh sahabat karibnya? Kalau sahabatnya meninggal, teman dekatnya ini kira-kira menyumbang uang santunan berapa? 500 ribu. 500?
ribu ya. Nah, oke. Kalau misalkan ada satu keluarganya nih, keluarga sendiri nih, keluarga dekat, pamannya atau bibinya, sepupunya, kira-kira nyumbangnya berapa banyak Mbak? Berapa kira-kira? Setahu Mbak apa-apa? Ya mungkin segituan juga. 1 jutaan ya? Mungkin jutaan, mungkin 5 juta, mungkin 10 juta. Mbak punya seorang agen asuransi, dan ketika terjadi resiko meninggal, agen asuransi ini bawa uang 100 juta atau bahkan sampai 500 juta. Jujur Mbak Yuli, menurut Mbak Yuli ada 3 orang ini, sahabat karib, keluarga dekat, dan agen asuransi. Sebetulnya kalau kita jujur, yang paling membantu yang mana? Agen asuransi. Jadi sebetulnya saya ngerti maksudnya tadi adalah UP jiwa adalah mendoakan orang meninggal, mungkin seperti itu ya. Pamali atau kan da'ilah, orang Jawa bilang seperti itu ya, hal-hal yang mengarah ke sana. Tapi sebetulnya hal itu sangat diperlukan. Nah, keluarnya santunan itu adalah untuk melanjutkan perpanjangan tangan cinta kasih dari kepala keluarga kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, saya tambahnya itu aja. Saya kasih nama ayat rumah duka aja ya. Oke. Nambahin sedikit ya, Mbak, teman-teman semua mesti belajar bercerita, ya. Jadi kalau ada speaker di depan atau leadernya cerita atau teman cerita yang sudah pernah klaim, itu teman-teman jangan itu mah klaimnya dia lah, udah saya nggak mau tahu, jangan gitu teman-teman. Kalau bisa dicatat, diingat. Jadi cara saya prospek, saya sama Pak Heru sifatnya bertolak belakang, ya. Dia lebih kuat di logika, saya sangat kuat di cerita. Jadi biasanya saya ceritain, kemarin itu ada yang barusan klaim. Sebetulnya nasabah dari teman saya sih Bu. Dia baru tanda tangan, ini kejadian beneran di kantor saya. Dia baru tanda tangan 1 minggu kemudian meninggal dunia. Sungguhan ini. Teman-teman, ini saya cerita sungguhan ya. Di kantor saya ada kliennya dari teman saya. Itu dia tanda tangan, saya ketemu tanda tangan hari Senin. Senin berikutnya sudah nggak ada. Serangan jantung. Nah, saya tuh cerita. Sambil muda sudah nggak ada. Nah Bu, itu apa namanya, kejadian seperti itu kan sekarang sudah sering ya. Nah kalau seperti itu terjadi, terus kita kemana? Kita mau perempuan Bu, siapa? Nah biasanya saya cerita seperti itu. Terus saya coba cerita, dan itu kayaknya dibayar sekian saya cerita gitu ya. Nah cerita-cerita seperti itu teman-teman mesti bisa ceritakan ke klien. Jadi kadang-kadang klien itu apa namanya, dia itu perlu digugah. Jadi dia kan taunya ini, wah saya taunya prinsip yang ini. Nah perlu dikasih tahu ada kejadian lain loh di sana seperti ini. Kamu tahu nggak di sana kejadian kayak ini, jangan sampai kamu terjadi. Nah cuma itu aja sih. Ya. Oke, tadi. Terima kasih. Sebenarnya yang saya mau tanya tadi sudah ditanya di belakang, tapi saya berusaha mengalih kemana pertanyaannya, dan saya ketemu pertanyaannya begini. Saya berterima kasih sekali, saya happy sekali. Baru kali ini saya lihat 2 orang yang muncul ya, jadi suami istri. Biasanya kan wah seorang kaya ibu di rumah aja lah ngurusin PR, masak, keluarga gitu ya. Tapi ini kok bisa dua-duanya datang. Nah, pertanyaan saya Pak, mungkin ada rahasia apa ya kok bisa keluarga dua-duanya itu bisa berjalan bergandeng gitu ya, bisa tampil berdua juga gitu ya. Mungkin bisa dibagikan ke kita, mungkin dari kita di sini juga nanti bisa sukses seperti Bapak gitu ya, kopi paste gitu. Terima kasih. Iya, Bapak siapa Pak namanya? Sius. Pak Sius sudah berkeluarga? Sudah. Sudah ya, istri ada di kantor ini? Enggak, belum. Belum ya? Iya. Nah, nanti segera ditemukan Pak Kanto ya. Jadi gini, boleh saya bagi Pak Sius ya? Iya. Oke Pak Sius, memang kita berdua ada di bisnis ini memang karena kita dari dulu itu kita kerjanya selalu berdua. Jadi kalau dulu kita tandem, memang kalau bagian luar memang kebanyakan saya, tapi saya akan ajak dia untuk ikut bagian luar juga. Untuk bagian kalau di dulu admin dan pencatatan segala macam, sekarang klaim bagian dengan OSC itu adalah bagiannya istri saya semua. Karena jujur saya tidak sabar kalau masalah seperti itu. Nah, gimana rahasianya supaya kita bisa berdua sama-sama? Karena enak Pak kerja berdua, sangat amat enak. Pak Antoni itu sampai nganggukkan, betul enak sekali betulnya. Sangat amat sekali. Nah, kita berdua ya ini. Tadi sebelum kesini kita sharing, kita mau kasih apa nih buat sampai discuss dulu Pak Kanggo di rumah. Oke, nanti kita bawain yang ini, kita bawain yang ini. Bahannya kita
bahan itu dia bikin sendiri, saya bikin sendiri, terus kita padukan. Biasa seperti itu. Tujuannya adalah supaya kita bisa kasih yang terbaik. Tapi soal kerja berdua itu adalah yang paling enak. Satu Pak, meminimalisir perselisihan, sudah pasti. Kita kerja di luar, ya kan? Ketemu kalau misalkan yang cowok ketemu dengan cewek yang cantik, sering kan? Sering kan? Yang cewek ketemu sama cowok yang ganteng, sering kan? Kalau Anda nggak berada di dalam bisnis yang sama, itu bisa lebih besar Pak potensi untuk konfliknya. Tapi kalau kita berdua ada di bidang yang sama, dia tahu apa yang saya kerjakan, saya tahu apa yang dia kerjakan. Dan kalau kita datang ke nasabah, confidence-nya kita itu besar. Kenapa? 2 lawan 1 Pak. Ya. Saya tinggal aja ya kan. Prospek ibu ini nih, saya ajak ngomong, dia nggak tertarik sama saya akan menjadi patung pemanis, senyum-senyum aja, dia yang ngoceh. Betul ya? Nanti selanjutnya kalau kita prospek orang lagi, dia cocoknya sama saya, gantian dia jadi patung pemanis, ya kan? Saya yang ngoceh. Akhirnya kita tebas bersama-sama. Kalau kita lain orang juga sama, dia akan memainkan perasaannya, dia aduk-aduk perasaannya, dia akan cerita. Saya akan mainkan logikanya, betul kan? Pada waktu rekrut kamu udah kepikir, ada kepingin usahamu seperti ini, apa kamu udah kepingin kasih yang terbaik buat anakku. Jadi kita tebas itu bersama-sama, gitu kan? Nah, mau lari kemana nih? Ya orang kan jadi. Karena banyak sekali yang kita temuin, kita pernah datang ke satu prospek orang dan pertanyaan dia pertama kali lihat kita bawa tas maju berdua, pertanyaan cuma satu, Pak Sius, kalian berdua suami istri? Iya. Nah, agent seperti ini yang saya cari. Kenapa? Karena kalian berdua pasti sungguh-sungguh di sini. Karena berdua ada di pekerjaan seperti ini. Saya balik Yoni, beruntunglah ibu karena dapat double agent dengan komisi yang sama. Itu Pak Sius, sangat amat enak Pak. Ya seperti pacaran terus kayak Valentine kemarin Pak ya. Oke, mungkin kita bisa masuk. Oke, kita close lagi buat hari dan berdiri ya.